Halo, Bu Dewi? Saya ya? Ya, Ah, oke. ya, ya. 2 Samuel Ya, 10 ya, 5 ayat. ya. 2 Samuel 10 ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Daud berperang melawan Bani Amorat. Ayat 1, setelah itu mati Raja Bani Ammon. Dan Hanun, anaknya menjadi raja menggantikan dia. 2. Daud, aku akan menunjuk persahabatan kepada Hanun bin masih ayahnya yang telah menunjukkan persahabatan kepada menyuruh menyampaikan pesan turut duka cita dengan pertaraan pegawai-pegawainya. Tetapi ketika pegawai Daud sampai negeri Bani Amon itu, berkatalah pemuka-pemuka Bani Amon itu kepada mereka, apakah menurut anggamu Daud hendak mematikanmu? Dalam putus kepada orang yang akan menyampaikan pesan turut berduka cita. Bukankah dengan maksud unjuk memiliki kota ini pun menilainya, maka Daud mengutus pegawai-pegawainya itu kepadamu. Ayat 4. Lalu Hanun menyuruh menangkap pegawai-pegawai Daud itu. Disuruh mencuri setengah janggut mereka dan memompakkan mereka pada bagian tengah sampan mereka. Kemudian dilepas mereka. Ayat ini dibawa kepada Daud. Lalu disuruh orang berlimpah. Sebab orang-orang itu sangat dimalukan. Raja berkata, tinggal di sampai jam itu. Ayat 6, setelah dilihat Bani Amon bahwa mereka dibenci Daud, maka Bani Amon itu menyuruh orang menyewa dari orang Aram Betrehob dan orang Arab dari Zobah 20.000 orang pasukan berjalan kaki, dan raja negeri maka 1.000 orang, dan dari orang-orang Tob 12.000 orang. 7. Ketika Daud mendengar hal itu, disuruhnya lah Yoab maju dengan segenap pasukan pahlawan. 8. Lalu Bani Amon maju, diaturnya barisan perangnya di depan pintu gerbang. Sedang orang Aram dari Zobah dan dari Rehob dan orang-orang Tob dan Makha ada tersendiri di padang. 9. Ketika Yoab melihat bahwa serangan itu mengancam dia dari depan dan dari belakang, maka dipilihnya lah sebagian dari orang pilihan Israel. Lalu ia mengatur barisan mereka berhadapan dengan orang Aram itu. 10. Selebihnya dari rakyat itu ditempatkannya di bawah pimpinan Abizai, adiknya, yang mengatur barisan mereka berhadapan dengan Bani Amon itu. Amin. Ibu Kristina ikut baca. Ibu Kristina Tala atau lewat dulu ya. Kalau mau ikut baca di Ya, unmute. Ya, dan silakan. ayat 11 ya. Iya, betul. Ayat 11, lalu berkatalah Yoab, jika orang Aram itu lebih kuat daripadaku, maka haruslah engkau menolong aku. Tetapi jika Bani Ammon itu lebih kuat daripadamu, maka aku akan datang menolong engkau. 12, kuatkanlah hatimu dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. 13, lalu Yoab dan tentara yang bersama-sama dengan dia maju berperang melawan orang Aram, dan orang-orang itu melarikan diri dari hadapannya. 14, ketika Bani Ammon melihat bahwa orang Aram sudah melarikan diri, maka mereka pun larilah dari hadapan Abisai dan masuk ke dalam kota. Sesudah itu pulanglah Yoab setelah memerangi Bani Ammon dan sampailah ia ke Yerusalem. 15, ketika orang Aram melihat bahwa mereka telah terpukul kalah oleh orang-orang Israel, maka berkumpullah mereka bersama-sama. Lanjut. Ayat 16. Juga Hadadezer menyuruh orang Aram yang di seberang sungai Efrat maju berperang. Mereka sampai ke Helam di bawah pimpinan Sobak, panglima tentara Hadadezer. 17. Setelah hal itu diberitahukan kepada Daud, maka dikumpulkannya seluruh orang Israel di seberanginya sungai Yordan, lalu sampai ke Helam. Orang Aram mengatur barisannya berhadapan dengan Daud dan bertempur melawan dia. 18. Tetapi orang Aram itu lari dari hadapan
orang Israel, dan Daud membunuh dari orang Aram itu 700 ekor kuda kereta dan 40.000 orang pasukan berkuda. Sobak, panglima tentara mereka, dilukainya sedemikian hingga ia mati di sana. 19. Ketika dilihat semua raja yang takluk kepada Hadadezer bahwa mereka telah terpukul kalah oleh orang Israel, maka mereka mengadakan perdamaian dengan orang Israel dan takluk kepada mereka. Sudah itu takutlah orang Aram memberi pertolongan lagi kepada Bani Amon. Amin. 2 Samuel pasal 11 ayat pertama, Daud dan Batseba. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringan, ia lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana. Tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Batseba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya. Lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Ayat 5. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud demikian, aku mengandung. 2 Samuel 11 ayat 6 sampai 10, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, suruhlah Uria orang Het itu datang kepadaku. Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ayat 7, ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Ayat 8, kemudian berkatalah Daud kepada Uria, pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu. Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Ayat 9. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Ayat 10. Diberitahukannya kepada Daud demikian. Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uria, bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu? Amin. 2 Samuel 11 ayat 11 sampai 15. Sampai 15. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Uria berkata kepada Daud, tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok itu juga. Tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakah aku pulang ke rumahku untuk makan, minum, dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku takkan melakukan hal itu. Kata Daud kepada Uria, tinggallah hari ini di sini. Besok aku akan melepaskan engkau pergi. Jadi Uria tinggal di Yerusalem pada hari itu keesokan harinya. 13 Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia, dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam keluarlah Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya bersama-sama hamba-hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. 14 Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya ke dengan perantaraan Uria. Ditulis 15, ditulisnya dalam surat itu, demikian tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati. Amin. Buhar, mau ikut baca Buhar?
Oke, ikut Bentar. baca. Oh iya, ya, Ya. silakan. Ayat 16. Pada waktu Yoab mengepung kota Raba, ia menyuruh Uria pergi ke tempat yang diketahuinya ada lawan yang gagah perkasa. 17. Ketika orang kota itu keluar menyerang dan berperang melawan Yoab, maka gugurlah beberapa orang dari tentara, dari anak buah Daud, juga Uria orang Het itu mati. 18. Kemudian Yoab menyuruh orang memberitahukan kepada Daud jalannya pertempuran itu. 19. Ia memerintahkan kepada suruhan itu demikian. Jika engkau sudah selesai mengabarkan jalannya pertempuran itu kepada raja. 20. Dan jikalau raja menjadi geram dan berkata kepadamu, mengapa kamu demikian dekat ke kota itu untuk berperang? Tidakkah kamu tahu bahwa orang akan memanah dari atas tembok? Amin. 21. Siapakah yang menewaskan Abimelek bin Yerubeset? Bukankah seorang perempuan menimpakan batu kilangan kepadanya dari atas tembok sehingga ia mati di Tebes? Mengapa kamu demikian dekat ke tembok itu? Maka haruslah engkau berkata, juga hambamu Uria, orang Het itu sudah mati. 22. Lalu pergilah suruhan itu dan sesampainya ia memberitahukan kepada Yoab segala yang diperintahkan Yoab kepadanya. Ia memberitahukan kepada Daud segala yang diperintahkan Yoab kepadanya. 23. Suruhan itu berkata kepada Daud, orang-orang itu lebih kuat daripada kami dan keluar menyerang kami di padang. Tetapi kami mendesak mereka kembali sampai ke lubang pintu gerbang. 24. Pada waktu itu pemanah-pemanah menembak kepada hamba-hambamu dari atas tembok, sehingga beberapa dari hamba raja mati. Juga hambamu Uria, orang Het itu, sudah mati. 25. Kemudian berkatalah Daud kepada suruhan itu, beginilah kau katakan kepada Yoab, janganlah sebal hatimu karena perkara ini, sebab sudah biasa pedang makan orang ini atau orang itu. Sebab itu perhebatlah seranganmu terhadap kota itu dan runtuhkanlah itu. Demikianlah kau harus kuatkan hatimu. 26. Ketika didengar istri Uria bahwa Uria suaminya sudah mati, maka merataplah ia karena kematian suaminya itu. 27. Setelah lewat waktu berkabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Amin. Kembali, Dewi. Amin. Pasal 12. Ya, pasal 12 ayat 1, Nathan memperhatikan sehingga Daud menyesal. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada orang dalam satu kota yang seorang kaya, yang lain miskin. Dua, jika mempunyai domba dan lembu sapi, si miskin tidak mempunyai apa-apa selain seekor domba yang kecil yang dan dipelihara. Anak itu pada bersama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan. Ayat 4. Suatu orang kaya itu mendapat tamu dan ia merasa sayang mengambil seekor kambingnya atau lembunya untuk memasaknya bagi pembara yang datang kepadanya itu. Jadi anak kepunyaan si miskin itu dan masaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Ayat 5. Lalu Daud marah karena orang itu dan ia kata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang aku Tuhan mati. Amin. Ayat 6. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat. Dan karena ia telah melakukan hal itu, dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. 7. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. 8. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambah lagi ini dan itu kepadamu. 9. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya?
Uria, orang Het itu, kubiarkan dia ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. 10. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Amin. Bu Christina, 11. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu, yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. 12. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. 13. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosa demikian karena engkau menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. 14. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan itu telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. 15. Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya, dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud, sehingga sakit. Lanjut. 16. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam semalam-malaman itu, ia berbaring di tanah. 17. Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai. Tetapi ia tidak mau. Juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. 18. Pada hari yang ketujuh, matilah anak itu, dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya, tetapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya, anak itu sudah mati? Jangan-jangan ia mencelakakan diri. 19. Ketika Daud melihat bahwa pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. 20. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian, ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sudah itu pulanglah ia ke rumahnya, dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti, lalu ia makan. Amin. 21. Berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, apakah artinya hal yang kau perbuat ini? Oleh karena anak yang masih hidup itu, engkau berpuasa dan menangis. Tetapi sesudah anak itu mati, engkau bangun dan makan. Jawabnya, selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis. Karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku, sehingga anak itu tetap hidup. 23. Tetapi sekarang ia sudah mati, mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. 24. Kemudian Daud menghibur hati Batseba istrinya. Ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihi anak ini, dan dengan perantaraan Nabi Nathan, ia menyuruh menamakan anak itu Yedija, oleh karena Tuhan. Amin. 2 Samuel 12 ayat 26. Perang melawan Bani Amon berakhir. Ayat 26. Yoab berperang melawan Raba, kota Bani Amon, dan ia merebut kota kerajaan. Ayat 27. Lalu Yoab menyuruh orang kepada Daud dengan pesan, aku berperang melawan kota Raba dan telah merebut pula kota air. Ayat 28. Oleh sebab itu kumpulkanlah sisa tentara,
kepunglah kota itu dan rebutlah, supaya jangan aku yang merebut kota itu, dan jangan namaku yang menjadi juga nama kota itu. Ayat 29, sesudah itu Daud mengumpulkan seluruh tentara, ia berangkat ke kota Raba dan berperang melawannya, lalu merebutnya. Ayat 30, ia mengambil mahkota dari kepala raja mereka, beratnya setalenta emas, bertahtakan sebuah batu permata yang mahal, dan itu dikenakan pada kepala Daud. Juga diangkutnya banyak sekali jarangan dari kota itu. Ayat 31, penduduk kota itu diangkutnya dan dipaksanya bekerja dengan gergaji, perak, besi, dan kapak. Juga dipekerjakannya mereka di tempat perbuatan batu bata. Demikianlah juga diperlakukan Daud segala kota Bani Amon. Sesudah itu pulanglah Daud dengan seluruh tentara ke Yerusalem. Amin. Baik, Ibu-ibu, kita masuk ke Efesus ya. Efesus 1 ayat 1 sampai 5. Silakan Bu Gabriel. Iya, Efesus 1 ayat 1, demikianlah firman Tuhan. Salam. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. 2. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. 3. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dan dalam surga. 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikannya, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. 5. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Amin. Bu Haryani, di unmute. Bu Haryani, di unmute ya. Maaf Bu, lanjut dulu. Silakan Ibu Amelia mau ikut baca. Kita di Efesus 1 ayat 6 sampai 10 kalau Bu Amelia mau ikut baca. Oke, saya lanjut ya. Bu Amelia nanti kalau mau baca tinggal bilang aja ya. 1 Efesus ayat 6 sampai 10. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. 8. Yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. 9. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula. 10. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Amin. Lanjut Dewi. Oke. Ayat 11. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. 12. Supaya kami yang sebelum telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia ketika kamu percaya, dimeraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. 14. Dan Roh Kudus itu adalah jamin bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadi kita Allah untuk puji kemuliaannya. Ayat 12. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus.
Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Amin. Ayat 16. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur kepada kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. 17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. 18. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. 20. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di sorga. Amin. Bu Christina, Ayat 21, jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. 22, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. 23, jemaat yang ada tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Kemudian lanjut di pasal 2 ya Bu. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kedua, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Lanjut. Ayat 3, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menurut kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. 5, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Amin. Bu Rahayu, Ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. 7. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya yang berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Efesus 2 ayat 11. Demikian bunyi firman Tuhan, dipersatukan di dalam Kristus. Ayat 11, karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang yang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Ayat 12, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewarganegaraan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Ayat 13,
Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Ayat 14, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Ayat 15, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Amin. Efesus 2 ayat 16. Demikianlah firman Tuhan. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. 17, ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. 18, karena oleh dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. 19, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Amin. Atau Terus lanjut Bu, aja Bunda. ya sampai Oke. 22. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. 22, di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Amin. Amin. Baik, terima kasih Bu Ibu. Kita akan bersaat teduh sejenak. Kita minta bimbingan Roh Kudus untuk bertanya rema apa yang Roh Kudus tanamkan untuk siap kita bagi satu sama lain.
Baik Ibu-ibu, kita sudah membaca 2 Samuel dan Efesus ya. Jadi 2 Samuel 10, 11, 12 ini menarik ya, terutama yang 11 di sini kita melihat awal kejatuhan Daud ya. Ini memang laki-laki nih bahaya nih ya. Tidak tahan melihat ini di ayat 2, perempuan itu sangat elok rupanya dan Daud jatuh terhadap eh, dosa perzinahan ya terhadap istri orang dan dia melakukan perencanaan yang jahat di sini dalam rangka merebut istri orang itu tadi yaitu Uria tadi ya. Nah, tetapi apa yang terjadi kemudian di ayat 12? Uria memang pada akhirnya meninggal, mati gitu ya. Nah, tetapi yang terjadi kemudian adalah di ayat 12 ya. eh jadi di ayat 11 itu Daud berzinah dengan Batsheba, ya. Lalu eh, dia mengingini perempuan lain ya, istri daripada Uria, dan kemudian Uria pada akhirnya meninggal atas rencana jahat tersebut. Kemudian Batsheba tersebut diambilnya menjadi istrinya. Nah, kemudian di ayat 2 di pasal 12 ini Tuhan itu mengirim Nathan ya untuk memperingati ataupun menegur atau membuat kesadaran kepada Daud gitu ya. Jadi Nathan itu datang kepada Daud dan Nathan itu berbicara melalui perumpamaan. Jadi pesan yang dia berikan kepada Daud itu dalam bentuk perumpamaan ya, si kaya dan si miskin dan mengenai ini ya seekor anak domba betina ya ini lembu sapi dan sebagainya jadi bisa dilihat perumpamaannya kemudian di situ Daud marah ya atas atas apa yang terjadi terhadap perumpamaan tersebut. Nah, kemudian di situ Nathan memberitahu bahwa yang jahat itu adalah dia ketika di ketika cerita itu di dibenturkan dengan kehidupan nyata dan Nathan mengatakan itu adalah dia gitu ya. Nah, di situ kemudian Daud tersadar gitu ya. Dan dia maksudnya tersadar tuh begini, dia tersadar bahwa ternyata dia itu telah mana tadi? Dia sudah melakukan hal yang jahat di mata Tuhan ya. Nah, kemudian apa hukuman Tuhan yaitu ditulahi itu berarti dia membuat anak Daud itu atas hubungan yang terlarang tersebut meninggal ya. Dan Daud kemudian dia menghukum dirinya dengan dia tidak makan ya, dia tidak makan eh, ya di sini ya dia tidak makan berhari-hari sampai pada akhirnya anak hasil hubungan terlarangnya dengan Batsheba tersebut meninggal ya walaupun kemudian dia punya anak lagi dari Batsheba yang bernama Salomo ya jadi ini awal kejatuhan daripada Daud ya ternyata ya, ini kita bisa mendapat pembelajaran bagaimana Daud yang sebelumnya kita ambil teladannya yang luar biasa, tetapi begitu manusia itu ya punya dua sisi ya, sisi yang luar biasanya ada sisi juga yang luar binasanya ya, godaannya banyak. Lalu kita masuk ke Efesus. Ya, Efesus 1 dan Efesus 2. Jadi di Efesus 1 ini mengenai Allah memberkati dan memilih orang yang percaya di dalam Kristus ya. Jadi di sini dikatakan bahwa keselamatan itu adalah anugerah daripada Tuhan, jadi bukan karena usaha manusia. Sedangkan di Efesus ayat 2, nah ini keselamatan diberikan oleh kasih karunia Allah dan orang percaya dipanggil untuk hidup baru ya. Jadi silakan ibu-ibu mendapat pesan apa, mendapat rema apa, mendapat pembelajaran apa dari pembacaan kita baik di perjanjian lama ataupun di perjanjian baru. Monggo silakan siapa yang mau mulai duluan untuk membuka rema kita. Silakan ibu-ibu. Bu Rahayu mau coba Bu Eti silakan. Oke, saya coba. Selamat malam ibu-ibu semuanya. Selamat bergabung di Perempuan Baca Alkitab. Saya melihat kejadiannya Daud itu di di 2 Samuel pasal 11 ini melihatnya seperti ini ya dari kacamata saya ya. Kehidupan Daud yang lama dan kehidupan Daud yang baru. Seperti kita umat Tuhan ketika dibenturkan dengan masa lalu dan masa kini. Masa lalunya Daud seperti itu dan masa kininya Daud seperti ini yang sudah diubahkan ketika ada seseorang nabi yang dipakai Tuhan untuk mengingatkan Daud bahwa perbuatannya itu terlihat di mata Tuhan dengan nyata dan dia menyuruh Nathan
Nabi Nathan, Nathan ya, Samuel, Nabi Samuel untuk Disuruhnya Nathan. Tuhan menyuruh ya Nathan untuk Daud. ya untuk menegur Daud bahwa kehidupan dia seperti itu tidak baik karena dia seorang raja ya. Wow, sebenarnya raja-raja di dunia masa kini itu sepertinya melihat pendahulu-pendahulunya yang dilakukan oleh Daud seperti ini. Jadi mengambil banyak istri, istri siapapun yang dia sukai, dia hajar semua ya. Jadi ada contoh ya dari masa lalu yang tidak baik gitu ya. Tetapi Tuhan baik kepada Daud karena ada rencana Tuhan yang terbaik, yang terindah buat Daud. Ada generasi baru yang diberikan Tuhan kepada Daud untuk menjadi penerusnya yang luar biasa, meneruskan tahta kepemimpinannya kelak. Dan kita ambil hikmahnya kepada kehidupan kita bahwa Tuhan benar-benar mengasihi kita semua tanpa pandang bulu masa lalu kita seperti apa. Yang jelas masa kini kita harus seperti apa yang menurut kata Tuhan. Itu aja Bu Joli. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Eti ya, luar biasa ya. Bahwa yang lalu sudah berlalu gitu ya, bukan berarti kemudian kita membiarkan yang manusia lama kita terus dan kita terintimidasi dengan dosa lama ya. Tetapi Tuhan adalah Allah yang luar biasa. Dia menegur Amin. ya, menegur Daud tadi itu ya Betul. melalui Nathan gitu ya, dan kemudian Iya, insyaf bahasanya ya, lalu kemudian betul. kemudian Daud merasa dia insyaf itu karena teguran teguran yang Tuhan berikan karena dia mengasihi Daud gitu ya, sehingga kemudian Ya, terjadi ya, perubahan gitu ya, dan luar biasa ya dia menghasilkan ya. Salomo yang seorang raja yang penuh hikmat sama Yes, kayak bapaknya ya Daud ya. betul. Ya, Oke, ya, ya. terima kasih Bu Eti. Baik, silakan yang lain. Sama-sama. Bu Rahayu, Dewi, Bu Ida, monggo. Bu Gabriel, Bu Naceh, jika ada boleh. Silahkan. Saya mau ngasih tahu ibu-ibu ya, di 2 Samuel ayat 11 ini menarik ya. Kalau kita baca baik-baik ya. Sebenarnya ada pesan ya di 2 Samuel 11 ini bahwa kadang-kadang kita membiarkan apa kita membiarkan dosa itu terjadi pada diri kita. Artinya apa? Seperti Daud misalnya. Sebenarnya kan dosanya dia itu dimulai dari hal yang tampaknya kecil ya. Di sini kita lihat bahwa Daud itu tidak langsung dia masuk ke dalam dosa yang besar. Nah, di sini dia membiarkan gitu loh. Dia membiarkan pandangannya dan keinginannya itu menguasai diri. Nah, ini dia ya, kelemahan laki-laki itu memang di mata. Setelah dari mata dia turun. Nah, kemana? Itu ya makanya bedanya laki-laki sama perempuan itu. Kalau perempuan lebih kepada keperasaan, tetapi laki-laki, makanya kadang-kadang laki-laki yang nakal gitu ya. Itu di mata mainnya ya. Jadi dia membiarkan matanya itu, membiarkan pandangannya itu kemudian masuk ke untuk apa? Masuk ke apa ya? Pokoknya menguasai keinginannya sampai akhirnya dia apa sampai akhirnya dia jadi kepengen gitu loh. Jadi makanya kenapa perlu kita itu mendoakan juga mata kita, mengurapi mata kita, terutama laki-laki. Urapilah Tuhan mataku supaya apa yang kulihat itu tidak kemudian apa menimbulkan hasrat atau keinginan gitu ya, atau apalah gitu ya. Karena susah gitu ya me- mengendalikan hawa nafsu. Nah, ini kan Daud begitu. Dia membiarkan pandangannya dan kemudian muncullah keinginannya atau hawa nafsunya dan dia tidak bisa menguasai diri. Itu karena dia membiarkan. Akhirnya dari yang kecil, tampak kecil dari pandangan kemudian menjadi dosa yang besar, yaitu masuk ke perzinahan tadi gitu ya. Ini hati-hati juga untuk kita. Segala sesuatu itu memang dimulai dosa itu dari hal yang kecil gitu ya. Kalau kita tidak bisa menguasai diri ya pada akhirnya menjadi satu dosa yang besar gitu. Dan satu lagi di sini kan mengenai dosa tersembunyi ya si Daud ini eh, ada dosa tersembunyi yang mungkin orang tidak tahu yaitu mengenai
dia sudah bersetubuh dengan Betsyeba. Yang tahu kan Ya. ya, hanya Tuhan yang tahu gitu kan. Allah Hmm. melihat apa yang tidak tersembunyi gitu. Tuh. Semua mungkin orang-orang di sekitarnya ataupun mungkin anak buahnya ini nggak ada yang tahu ya kan bahwa ternyata Daud itu pernah mungkin bersetubuh sama Betsyeba, tetapi Allah mengetahui semuanya sehingga dia menghukum anak hasil perselingkuhannya itu Ya. dengan Betsheba ya dengan anaknya itu meninggal atau mati gitu ya. Jadi Hmm. itu kayak istilah sepandai-pandainya tupai melompat pada akhirnya akan jatuh juga. Demikian juga kehidupan kita ya, Tuh. sepandai-pandainya misalnya pasangan hidup kita atau apapun itu disembunyikan pada akhirnya lambat laun itu akan terbuka juga akan Ya. ketahuan. Kita harus benar-benar mulai melihat ya. Semua itu di Alkitab ini. Kita belajar dari Alkitab ya. Itu terjadi. Betul. Gimana Ibu-ibu Bu Rahayu? Ada mau sampaikan sesuatu kah? Kalau ibu-ibu belum tidak ada, nanti minta tolong Bu Eti ya, gantian doa tutup. Bu Rahayu mau kasih pesan? Pesan-pesan lagi. Pesan-pesan sponsor, maksudnya Rema ya. Efesus itu menarik juga. Oke. Pesan-pesan sponsor. Shalom, Nanti, shalom. Makasih. shalom. Halo. Ketemu lagi di Zoom. Iya. Ya, yang saya dapat di Samuel 12 itu ya, Nathan memperingati Daud. Daud bertobat berbalik kepada Tuhan sampai berpuasa, sampai dia bersujud ke lantai meminta belas kasihan Tuhan supaya anaknya dibangkitkan. Tetapi akhirnya tidak terjadi. Anaknya meninggal dan Daud bangkit tidak menangisi. Begitu pula dengan kita. Saat kita berbuat dosa, apakah kita menyadari dosa itu atau kita senang dengan dosa berulang kali kita melakukan itu. Tapi Ya. Daud tidak. Karena Ya. Daud mempunyai pengurapan raja. Dia dengar, dia peka akan Tuhan. Dia sadar, dia melakukan dosa. Ya. Dan hukumannya itu, anaknya diambil, Ya. anaknya meninggal. Tetapi yang kedua, saat Daud bertobat, saat Daud benar-benar berbalik kepada Tuhan Yesus, Daud mendapatkan anak yang luar biasa, Salomo, Yes. anak juga yang diurapi seperti Daud. Karena di dalam perjanjian baru itu kan orang berteriak, Yesus anak Daud. Padahal itu generasi. Kita tidak tahu, padahal ada yang bilang anak Yusuf tukang kayu. Ternyata Bapak Yesus itu banyak, Daud. Lalu Yesus keturunan Abraham. Jadi kita tidak boleh meremehkan orang yang sudah diurapi. Begitu pula dengan hamba Tuhan yang sudah diurapi. Mereka jatuh, bangun. Kita tidak boleh menyalahkan. Begitu pula dengan respon kita. Saat kita bertobat, berbalik kepada Tuhan, apakah kita mau melakukan dosa itu lagi? Ya. Atau benar-benar kita dengar-dengaran lagi akan Tuhan, kita menjadi kudus. Setelah ini, dia mengambil istri Betsheba dan dia meniduri Daud dan menghampiri ya, sehingga dia mendapatkan anak laki-laki, yaitu Salomo, dan perantaraan Nabi Nathan menyuruh menamakan anak itu Yudija. Tetapi Tuhan apa maksudnya ya? Tuhan melakukan apa yang baik untuk Daud karena Daud itu tuh Daud yang luar biasa dalam pengurapan raja. Dia mempunyai generasi Salomo. Begitu pula dengan kita, walaupun saat ini kita berbuat dosa dan kita berbalik, anak kita akan yang mendapatkan pengurapan. Anak kita yang menikmati hasil apa yang kita lakukan sebagai orang tua. Kita berdoa untuk anak-anak kita berdoa untuk generasi kita. Jadi kita jangan menyerah, hidupku kayak gini, hidupku sengsara. Tidak, saya juga belajar. Saya belajar dari hamba Tuhan mana ya? Dia beribadah ke gereja terus. Kok hidupmu tidak berubah-berubah? Tetapi dia percaya. Hidupku tidak berubah, tetapi anak cucuku akan berubah. Amin. Mereka akan menikmati janji-janji Tuhan. Jadi kita juga saat ini sebagai orang tua, kita berdoa untuk anak. Walaupun saat ini kita belum menikmati janji Tuhan, waktu akan membuktikan di mana orang-orang yang benar-benar surrender, bertobat lahir baru,
itu anak cucu kita akan menikmati berkat Tuhan. Karena dalam firman Tuhan, anak orang benar itu tidak akan meminta-minta roti. Amin. Dia akan diberkati. Amin. Itulah janji Tuhan. Jadi Amin. kita belajar dari firman yang kita baca ini. Kita harus menghidupi. Saya juga belajar juga menghidupi firman ini supaya anak cucu kita tidak meminta-minta roti, tetapi benar-benar kita menjadi percontohan orang tua yang benar-benar mengandalkan surrender kepada Tuhan, seperti Daud yang menurunkan anaknya Salomo yang diurapi juga menjadi raja. Kita juga bisa, karena kita adalah keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub, dan Daud adalah bapak kita juga. Terima kasih, itu yang saya sampaikan, Bu Joli. Terima kasih Ibu Rahayu ya. Jadi memang ibu-ibu setelah kita tahu kebenaran itu ya, maka percayalah ya bahwa apa yang kita lakukan ini, kita membaca firman, terus kita tahu ya kalau kita melakukan sesuatu itu salah, kemudian kita bertobat gitu dan kita terus mendoakan anak-anak kita, percayalah ya bahwa nanti mungkin sampai saat ini ya ampun kok hidupku begini-begini aja gitu ya. Tetapi anak kita lah nanti yang akan merasakan yang menerima berkat itu gitu ya. Seperti di perjanjian lama kan begitu. Kita percaya ya bahwa dari yang kita baca ini ada yang namanya itu hukum tabur tuai. Ya, ketika kita menuai kebaikan ya, mungkin bukan saya waktu tua nanti menerima kebaikan tersebut, tetapi anak saya generasi berikutnya gitu ya. Jadi kita taburlah sekarang kebaikan gitu ya. Kebaikan itu dalam artian bukan apa itu hasil daripada buah roh ya. Buah roh kita kan sekali lagi tidak hidup di perjanjian lama ya. Yang Taurat kita tidak melakukan Taurat, tapi kita melakukan eh, isi isi pesan daripada Yesus Kristus. Nah, buahnya itu kan buah-buah roh melalui apa? Perbuatan. Ya, jadi perbuatan yang timbul itu ya perbuatan kebaikan yang kita timbul itu karena memang dari hati, bukan karena kita mau mengejar surga, tetapi hatinya busuk. Jadi nggak selaras kan, tetapi perbuatan yang timbul daripada memang hati yang tulus gitu ya. Karena memang ini adalah bentuk ya manifestasi daripada buah-buah roh yang diam di dalam kita seperti itu ya. Jadi perbuatan yang kita lakukan itu manifestasi daripada buah roh yang diam di dalam kita gitu ya. Jadi bukan karena kita berbuat baik dalam rangka kita mengejar surga, bukan ya. Oke, adakah yang lain? Bu Kristina tadi saya dengar kayaknya mau bicara. Ya silakan Bu Kristina. Bu Kristina kenalan Ada dulu Bu Kristina. Bu. Banyak yang belum kenal sama Bu Kristina loh. Kalau kita kan udah kenal. Oh Buka iya, dulu salam kameranya kenal. biar pada kenal, biar tahu wajahnya. Baiklah, saya buka kamera saya. Tereng. Nah, Mana itu? Shalom. Selamat malam shalom. ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Selamat malam. Selamat malam. Kenalan dulu. Senang saya berjumpa dengan ibu-ibu semua. Sama Ibu. Tuhan berkati. Tinggal di mana? Baik. Ayu, Ayu Oh duduk, iya, Ayu duduk saya di tinggal di dekat Bekasi. pintu. Aku duduk juga dekat pintu. Hmm, Saya tinggal di Bekasi. Puji Tuhan, orang Bekasi. Tuhan berkati. Baik Oke. ibu, saya akan sharingkan firman Tuhan yang kita baca bersama pada malam ini Ya. mengenai 2 Samuel 10 ya sampai dengan 12. Di sini dalam 2 Samuel 10 sampai dengan 12 kita melihat dua sisi kehidupan Daud. Di pasal 10 Daud mengalami kemenangan karena Tuhan menyertainya. Namun di pasal 11 Daud jatuh di dalam dosa yang sangat besar ketika mengambil Batseba dan mengatur kematian Uria. Dosa yang dimulai dari pandangan mata akhirnya membawa kehancuran bagi banyak orang. Tetapi di pasal 12 ketika Nabi Nathan menegur Daud, ia merendahkan diri dan bertobat. Tuhan mengampuni Daud walaupun tetap ada konsekuensinya yang harus kita tanggung. Sementara itu pun terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita namanya manusia, pastilah manusia itu nggak ada yang berdosa ya, pasti ada dosanya. Tetapi ketika kita mengaku kepada Tuhan, Tuhan saya telah berdosa terhadap Tuhan dan juga terhadap surga. Artinya kita nggak menutupi diri ya. Kita jujur
Kita tetap terbuka dengan Tuhan bahwa kita telah berdosa dan kita minta ampun sama Tuhan dan bertobat. Ya. Sementara itu di dalam pasal di dalam Efesus, yaitu di mana Rasul Paulus mengingatkan bahwa keselamatan bukanlah hasil usaha manusia, melainkan anugerah Allah. Kita yang dahulu mati karena pelanggaran telah dihidupkan kembali oleh Kristus. Di dalam pasal 2 ayat 89 dikatakan firman Tuhan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan Amin. hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membegakan diri. Di sini artinya itu kita nggak boleh sombong, ya kita harus tetap rendahkan diri, kita harus tetap menjadi mempunyai hati seorang hamba. Karena keselamatan itu bukan karena kita hebat, karena kita kuat atau karena kita megah, tetapi karena pemberian Tuhan, karena kasih Tuhan kepada kita. Jadi di sini Daud adalah contoh bahwa manusia bisa jatuh sangat dalam, tetapi kasih karunia Tuhan sanggup mengangkat kembali Amin. orang-orang yang sungguh-sungguh bertobat. Itu aja Bu, mungkin bisa saya bagikan. Amin. Luar biasa ya ibu-ibu ya. Nah, jadi kita mesti ingat juga ya. Kadang-kadang tanpa kita sadari memang ya itulah dia manusia ini ya. Kita itu mulut kita suka menghakimi termasuk juga kepada pendeta-pendeta tadi sudah Rahayu bilang ya, jangan kita menghakimi ya. Tokoh-tokoh di Alkitab aja banyak sekali jatuh di dalam dosa ya. Padahal semua mereka orang yang luar biasa, orang yang diurapi ya, seperti tadi Bu Kristina bilang. Tetapi tetap aja ya itu mengalami kejatuhan, termasuk juga kita gitu ya. Walaupun kita membaca firman setiap hari bukan berarti kemudian kita tiba-tiba menjadi holy gitu ya. Enggak. Ya, Kita tanpa kita sadari pun kita juga kerap jatuh di dalam dosa gitu. Tetapi apa? Kita sudah tahu ya, kita sudah tahu ya bahwa itu tadi karena kasih karunia Tuhan itu ya kita diselamatkan. Maka ketika kita terjatuh di dalam dosa, cepat-cepatlah kita bertobat. Ya, betul. cepat-cepatlah kita bertobat, kita minta ampun kepada Tuhan ya. Makanya kalau kita Setuju. berdoa pagi malam itu gitu ya. Kalau pagi minta Tuhan Roh Kudus bantu aku penguasaan diri, malam ternyata tak terkontrol nih ceritanya siang hari. Malam Iya, ya kita minta datang ampun. ke kaki Tuhan, tiap malam minta ampun ya, minta Ya, ampun Tuhan, ya ampun. Gitu ya. Nah, jadi ibu-ibu kadang-kadang kan ada yang nanya nih, ih kok udah di zaman kasih karunia, kok aku nggak ngerasa sih kasih karunia Tuhan itu seperti apa? Nah, gitu ya ibu. Kadang-kadang tuh ada yang gitu kan, seperti apa sih gitu. Nah, sebenarnya kasih karunia Tuhan itu dapat kita rasakan itu di dalam hati kita ini. Ya, buah roh itu iya, sukacita, damai sejahtera. Ada satu hal yang luar biasa yang kita rasakan di tengah-tengah kemelut kondisi kehidupan kita ya, yang mungkin terlalu berbelit-belit, tapi kita tidak dikuasai oleh situasi tersebut. Karena apa? Sudah ada surga di dalam diri kita. Kasih karunia Tuhan itu luar biasa di dalam diri kita. Tetapi kalau kemudian kita tidak merasakan damai sejahtera itu karena apa? Itu karena sesungguhnya kita juga yang membuat, kita membiarkan diri kita iya, itu jatuh ke dalam dosa. Sebenarnya dosa kita itulah yang kemudian menjadi penghalang antara manusia dengan Tuhan. Ada penghalang gitu ya. iya Nah, betul. penghalang untuk merasakan bagaimana kasih karunia Tuhan itu untuk bisa masuk ke dalam kita dan kita merasakan Tuhan di dalam hidup kita, penghalang ini yang harus kita hancurkan. Penghalang ini adalah dosa kita itu tadi. Nah, tanpa sadar sebenarnya kitalah yang menciptakan penghalang-penghalang itu. Dengan apa? Kita ini Betul, Bu. perempuan overthinking ya. Overthinking, asumsi-asumsi yang belum tentu benar. Jadi berpikir, memperkirakan, menyangka-nyangka, berburuk sangka. Nah, itu kan seperti itu ya, asumsi-asumsi ya. Lalu me- apa perasaan-perasaan ya, emosi, marah semua ya, marah yang berlebihan maksudnya ya, bukan marah-marah yang kecil bukan, tapi marah yang kemudian menimbulkan dendam dan berakhir kepada kepahitan. Nah, itulah sebenarnya penghalang-penghalang sehingga ketika kita mau merasakan kasih Tuhan itu nggak rasa apa-apa karena kita masih menyimpan itu semua gitu ya. Jadi kalau kita memang ingin merasakan kasih Tuhan itu di dalam diri kita,
Indikatornya cuma satu. Kita yang bisa rasain ya. Kalau kita kan dari luar nih, saya bisa melihat Bu Kristina, Bu Eti, dan semua ini dari luar. Tapi diri kita bisa mengukur. Aku ini sudah merasakan kasih Tuhan belum? Yaitu apa? Damai sejahtera di dalam hati. Ya. Ketika misalnya saya marah sama suami, tapi marah itu bisa dengan cepat saya handle dan saya kembali normal saat ini gitu ya. Hatinya itu sudah kembali tidak menyimpan apa-apa gitu. Jadi di tengah misalnya masalah-masalah ya, misalnya tagihan ini itu saya nganggap biasa aja. Tapi hati ini kayak apa namanya santai gitu loh, nggak apa-apa nanti bisa dilakukan, bisa ini. Jadi kayak nggak terpancing, tidak mudah terpancing dengan apa-apa. Seperti itu ya. Jadi mari kita sama-sama jaga damai sejahtera di hati kita supaya kita bisa terus merasakan kasih karunia Tuhan di dalam diri kita ya. Baik ibu-ibu kalau Yes. sudah tidak ada lagi, terima kasih Bu Christina dan untuk semua ibu-ibu. Mari terus tumbuhkan haus dan lapar membaca firman Tuhan karena ternyata tanpa disadari dari pengalaman saya ya, ada impartasi-impartasi yang luar biasa ketika membaca firman Tuhan. Ada yang diubahkan di dalam diri kita ini tanpa kita sadari ketika Amin. kita membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini adalah firman yang kita baca ini adalah dari Tuhan sendiri dan dia hidup gitu ya. Jadi rasakan bagaimana manifestasi firman Tuhan yang kita baca di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya percaya ada perubahan gitu ya Amin. karena Amin. kita dipandu oleh Roh Kudus. Baik, terima kasih Bu Eti. Silakan doa tutup untuk menutup pembacaan firman kita hari ini. Baik. Tapi Bu, paket saya kok belum dikirim? Oh iya, Bu Eti baru ingat mau nanya paket. Kan Bu Sandra yang ngirim paketnya. Oh, Bu Sandra, nanti saya tanya lagi Bu Sandra ya. oke. Kan Baik, kemarin sudah Pak. ditanya alamatnya ya. Udah. Bu Sandra yang kirim. Bu Eti, congratulations ya. Nanti lihat Bu Eti mendapat apa di situ. Bu Eti itu Terima kasih. kemarin itu mendapat Selamat buat award penghargaan karena apa ya Bu Christina, uh, inisiator dari yang pertama komunitas kita ini berdiri sampai sekarang yang masih eksis hanya Bu Eti, di antara yang lain ada Bu Sandra tapi kan jarang nongol, dia nongol sekali-sekali ya kan, dan ada siapa lagi saya sendiri udah lupa, tapi Bu Eti Shopee. enggak, Shopee nggak masuk atuh, kita kan cuma 5 waktu itu Oh, ya. Bu Eti kan yang pertama dari saya dulu, kita tambah. dari Lia, Lia. enggak, Bu Eti cuma 5. Saya masih ingat mentinya saya dulu waktu di SS. Oh, waktu di SS. Iya, udah Iya, lupa-lupa yang 5 lagi. orang makanya kan saya ingat Ibu sama Bu Sandra. Iya, Oke, betul, betul, betul. itu ya Bu, nanti saya ingatkan Bu Sandra ya. Baik Bu Eti, Baik, baik, silakan. baik. Yuk. Terima kasih untuk penghargaannya. Luar biasa. Mari kita berdoa. Kami wanita pembaca Alkitab firman Tuhan yang selama ini dengan setia saling mendukung satu dengan yang lainnya ya Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kasih karunia-Mu. Terima kasih buat segala hal yang sudah kami nikmati sepanjang hidup kami sampai kepada saat ini. Semuanya karena perbuatan Tuhan yang ajaib. Kami bisa berkaca kepada manusia-manusia zaman dahulu kala, hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang diurapi Tuhan, dengan perbuatan baik dan perbuatan yang buruknya. Kami bisa bercermin di dalam segala halnya Tuhan. Untuk apa yang harus kami ikuti ataupun harus kami buang. Yang tidak bisa kami tiru, kami jauhkan. Mari Tuhan, Engkau Allah yang terus memagari kami, membentengi kami dengan penuh kuasa-Mu. Karena kasih-Mu, karena kemurahan-Mu kami ada sampai kami ada saat ini Tuhan. Bertemu dengan ibu-ibu secara online dimanapun kami Tuhan tempatkan. Menjadi pendoa-pendoa syafaat bagi keluarga kami, bagi putra-putri kami, anak kami, cucu kami, menantu kami. Kami semua sepakat hanya untuk memuji dan menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan di setiap musim hidup kami, di segala keadaan, di setiap waktu kami. Hanya nama Tuhan yang ditinggikan dan diagungkan. Kebenaran firman-Mu terus memerdekakan hidup kami, melembutkan jiwa kami, penguasaan diri menguasai kami. Terima kasih Tuhan, dengan firman-Mu lah menjadi
pedang bermata dua yang menghanguskan, yang membelah kuasamu yang dahsyat itu untuk kami bisa menyeberangi laut tebelau, bahwa ada Tuhan di tengah-tengah kami yang meluputkan kami dari segala hal yang tidak kami inginkan. Terima kasih Roh Kudus untuk anugerah-Mu, cinta-Mu bagi kami. Malam hari ini Tuhan berbicara banyak atas kami, untuk kami setiap harinya Tuhan terus mendekatkan diri kami kepadamu. Dan firman Tuhan terus berbicara di hidup kami. Lepas dari Engkau kami tidak ada apa-apanya Tuhan. Ampuni kami dari segala hal yang kami perbuat selama ini. Di hari ini Tuhan, segala perkataan, perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, ampuni kami. Kuduskan kami seperti Engkau kudus, dan kami akan beristirahat dengan tenang di malam ini. Ketika kami besok bangun Tuhan, izinkan kami beraktivitas lagi. Tuhanlah penolong kami yang setia. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk malam ini. Amin. 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 Selamat malam Semuanya. Ibu-ibu.